Pak, dosa kita kalau nyakitin diri sendiri. Dosa kan nyakitin diri sendiri itu namanya zolim terhadap diri sendiri. Sakitin diri sendiri. Apa sih contohnya orang menyakitin diri sendiri? Nah, kalau kalian silet badannya, nah itu nyakitin diri. Kemudian diantaranya biasanya orang yang suka silet badannya itu orang yang sudah kecanduan narkoba. Nah itu kan ya, atau makan ininya, atau juga termasuk nyakitin dirinya itu tidak mau berobat ketika sakit. Tapi dikit apa ya? Kayak makan makanan pedas biar dia sakit. Itu gimana Pak? Ya kalau dia tuh masih sengaja makan yang pedas biar dia sakit, nah itu juga termasuk menyakitin diri sendiri ya. Jadi kita itu harus lihat sampai di batas mana kemampuan kita. Kalau memang kita tidak bisa makan pedas, jangan makan pedas. Kalau memang kita tidak boleh makan mie, jangan dipaksa makan mie gitu. Jadi kita boleh saja makan apa saja, tetapi lihat kondisi kita, karena badan kita ini respeknya beda-beda ya. Ada yang sukanya dingin, dia tidak apa-apa. Ada yang makannya minumnya yang pedas tidak apa-apa, tapi kita minum pedas makan pedas jadi atau minum dingin juga itu kan. Jadi kita jangan buat satu hal yang aneh-aneh itu, jangan. Iya. Iya. Itu kalau yang kayak budir kayak gitu emang gak ngerasain sakit Pak? Kayak orang-orang yang buat seperti itu. Bundir itu, bunuh diri. Oh, tari tinggian gitu. Bundir. Oh, itu bundir, orang bunuh diri ya. Itu singkatannya. Bundir ya. Orang yang bunuh diri itu kan pikirannya begini ya. Kenapa orang untuk bunuh diri? Karena dia itu stres ya. Ya betul. Satu, karena stresnya, saking stresnya dia kan putus asa. Kenapa dia bisa putus asa? Karena dia sudah tidak ada harapan. Kenapa tidak ada harapan? Karena dia tidak yakin sama dirinya sendiri. Kenapa dia tidak yakin terhadap dirinya sendiri? Karena dia tidak yakin terhadap Tuhan. Kenapa tidak yakin terhadap Tuhan? Karena dia tidak pernah mau mendekat kepada Allah. Nah, makanya kita itu tetap harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir, banyak baca Al-Qur'an. Jadi ada masalah, ada sesuatu, kita itu pulangnya hanya kepada Allah. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang bunuh diri itu bukannya tidak sakit, justru mereka itu sangat sakit sekali. Jadi sebelum bunuh diri aja udah sakit sampai putus asa. Kemudian bunuh diri, pikirannya orang bunuh diri itu kalau sudah mati sudah tidak ada masalah. Tetapi dengan bunuh diri itu justru tambah masalah. Karena kita menyelesaikan masalah itu ketika hidup. Kalau kita sudah mati, kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Masalahnya lain lagi, masalah akhirat. Masalah akhirat itu tidak bisa selesai kecuali nanti di akhirat. Nanti ujung-ujungnya panjang, tidak akan habis. Makanya siksa nerakanya orang yang bunuh diri itu sangat lama sekali di dalam api neraka. Jadi, lagi, Pak. Ya. Bagus, nggak apa-apa, lanjut. Ya, bagus. Katanya sebelum mati ini Pak, katanya ingatan kita yang ini Pak, yang indah-indah 7 menit Pak ya Pak. Ya, ketika di situ yang dimaksud dengan innallaha sari'ul hisab, ada ayat di akhir ayat itu ada. Sesungguhnya Allah itu sangat cepat perhitungan amalnya. Jadi hitungan amal terhadap perbuatan setiap manusia itu sangat cepat. Hitungannya apa? Tidak hanya menit, bahkan detik ya. Itu kapan itu terjadinya? Ketika kita sakaratul maut. Kita sakaratul maut itu dicabut nyawa kita, sudah sakaratul maut itu berapa detik, itu mau semenit, mau 2 menit atau sedetik, 2 detik. Selama detik sakaratul maut itu di situ langsung nampak itu semua pekerjaan kita yang baik dan buruk kelihatan di situ. Nah, sebegitu kita selesai dinampakkan kebaikan kita, dinampakkan keburukan kita, sehingga kita tahu, oh saya akan masuk surga, saya akan masuk neraka. Nah, setelah disitulah kemudian nyawanya pergi. Begitu keluar nyawanya, kalau dia masuk surga kan dia syukur, alhamdulillah. Tapi kalau dia itu masuk neraka, nah ini disinilah penyesalan.
Disinilah sakit yang sangat luar biasa. Makanya orang yang bunuh diri ketika sedang sakratul maut itu ya, sudah tahu dirinya akan tersiksa selama-lamanya. Tersiksa lama sekali nanti kalau dia Islam kan. Kalau dia tidak Islam kan sudah pasti ya. Seperti itu. Jadi makanya kita itu harus memiliki rasa harapan hanya kepada Allah, rasa takut hanya kepada Allah, kemudian kita berserah diri terhadap urusan kita, segala-galanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada yang lain. Karena mengharap terhadap makhluk atau manusia, walaupun dia itu presiden atau apapun, janjinya itu balasannya kekecewaan. Tapi kalau harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang kecewa. Contoh, ketika kita bekerja yang baik ini kan, bekerja yang baik, kita buat semuanya. Setelah itu kita serahkan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berhasil, alhamdulillah. Kita mau ingin menjadi ini, menjadi itu, dapat itu kan? Alhamdulillah. Tapi ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tidak merasa kecewa, tapi kita menjadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, aku bersyukur atas segala sesuatu. Segala sesuatunya kembali kepada urusanmu ya Allah. Kita berserah kepada Allah, kita sabar, kita kuat. Berarti kita mengatakan, berarti kegagalan ini bukan segala-galanya, bukan akhir segalanya. Saya gagal bukan berarti tidak berhasil. Ini adalah awal dari keberhasilan saya. Ini awal kebangkitan saya. Saya sekali gagal tapi akan berhasil untuk selanjutnya. Jadi ini gagal bukan berarti saya itu habis, tidak ada apa-apa. Tapi ini awal adalah awal yang tertunda untuk mendapatkan kesuksesan selanjutnya. Itu motivasi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi dia gagal tidak menjadi menghabiskan masalahnya, tidak menghabiskan harapannya. Dia tetap berharap dan tetap berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham. Iya, jadi seperti itu ya. Jangan pernah putus asa. Sudah? Ya, baik. Nanti ya, silakan. Enggak apa-apa. Saya Pak. Gimana Pak? Misal nih, ada orang yang suka sama karakter kartun Pak. Gimana Pak? Saya juga bingung mau jelasin gimana Pak. Iya. Masalah suka, senang itu namanya kecenderungan ya. Kecenderungan hati terhadap sesuatu itu termasuk kesenangan, cinta dan lain sebagainya itu. Ya, cinta itu bukan hanya terhadap lawan jenis ya. Terhadap sesuatu apapun, zat, benda yang kita itu senang, itu namanya cinta. Maka kalau cinta itu jangan berlebihan. Nah, jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti menjadi siksa. Menjadi siksa. Iya, menjadi penyakit. Menjadi penyiksaan. Ayo yang suka kartun, kalau nggak dapat nonton kartun kan ya, yang ini apa-apa jika dilarang dia itu akan meronta kan. Tapi kalau kita senangnya biasa-biasa aja, udah. Jadi kesenangan selain kepada kecinta kepada Allah itu jangan berlebihan. Setengah aja, santai-santai aja gitu. Kita senang sama si A si B, kita senang sama objek apa sesuatu, kita senang-senang aja gitu, buat sebagai hobi, tapi jangan sebagai sesuatu kebutuhan. Nah, kalau sudah kebutuhan itu namanya berlebihan, kecanduan namanya. Jadi seperti itu ya. Main game juga boleh, tapi tidak boleh kecanduan. Apa sih tandanya kecanduan? Kalau tidak main game kayaknya gerah gitu. Kalau tidak ini kayaknya Masya Allah itu. Jadi kalau kecanduan baca Al-Quran kan alhamdulillah kan. Kecanduan baca Al-Quran itu. Bisa nggak kecanduan baca Al-Quran? Kecanduan baca Al-Quran. Apa itu Pak? Ya, jadi ada karakter Pak. Nah, itu namanya kreativitas. Wih, kreatif. Enggak apa-apa, itu bisa dikembangkan buat jadi hobi itu. Jadi makanya hobi ya. Hobi. Jadi apapun bisa dibuat untuk menghasilkan sesuatu. Jadi itu termasuk itu kelebihan, itu bisa kalian buat. Itu apalagi sekarang dengan media sosial ini kan bisa diupload, di apa, bahkan bisa jual itu, jual ini kan. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau kalian punya kelebihan, punya ini dikembangkan, tapi seperti yang tadi
jangan menjadi sesuatu yang berlebihan. Buat kesenangan itu, kesukaan itu sebagai hobi, tidak sebagai satu kebutuhan.